Duh, bentar lagi kuliah offline nih. Kira-kira bakal dapet temen gak ya? Gimana ya pandangan orang lain kalau nanti ketemu langsung? Nanti kira-kira bisa beradaptasi nggak ya di sana? Halo teman-teman mahasiswa baru, siapa nih di antara kalian yang merasakan hal-hal yang disebutkan sebelumnya? Yuk simak video berikut untuk cari tahu gimana sih solusinya. Sejak pemerintah mengumumkan COVID-19 sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk dalam sistem pembelajaran dalam rangka penyesuaian dengan kondisi pandemi. Salah satunya adalah penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Setelah 2 tahun berlalu, kasus COVID-19 pun mulai menurun dan artinya kita juga mulai bersiap untuk kembali ke kegiatan secara luring. Bicara soal kegiatan luring, mungkin sebagai mahasiswa kamu merasa bersemangat dan tidak sabar untuk segera datang dan berkuliah di kampus. Beberapa di antara kamu mungkin akan merasa senang karena bisa merasakan kuliah secara langsung, sekaligus juga bertemu dengan teman-teman yang selama ini hanya dikenal secara virtual. Namun, di sisi lain mungkin kamu juga akan merasa cemas menghadapi kegiatan luring yang akan dilaksanakan. Misalnya, kamu sudah merasa nyaman dengan dunia daring sehingga bingung untuk kembali beradaptasi, atau merasa takut bertemu langsung dengan dosen dan teman-teman, atau juga perasaan khawatir tidak bisa mendapatkan teman. Selain itu, bagi mahasiswa rantau, kecemasan yang dirasakan mungkin juga bertambah dengan adanya keresahan untuk beradaptasi secara keseluruhan dalam menjalani hari-hari di kota tempat menimba ilmu. Lantas, apa yang bisa kita lakukan dengan perasaan cemas tersebut? Terdapat 3 cara untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama, kita bisa menyadari peluang dari situasi yang kita alami terlebih dahulu. Kita bisa melihat hal-hal apa saja yang bisa kita jadikan sebagai sebuah solusi dibandingkan berlarut-larut dalam kecemasan. Yang kedua, lawan rasa takut yang dimiliki. Biasanya, rasa cemas yang kita miliki menyebabkan kita ingin menghindari hal-hal yang kita takuti. Namun akibatnya, semakin kita menghindar, maka rasa takut yang kita miliki akan semakin besar. Sehingga, melawan rasa takut menjadi salah satu hal yang penting dalam mengatasi rasa cemas kita. Lalu yang ketiga, fokuslah pada masa kini. Biasanya, rasa cemas yang kita miliki itu berorientasi pada masa depan yang belum tentu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, berfokus pada masa kini menjadi cara yang bisa dijadikan sebagai penangkal rasa cemas. Perasaan cemas juga dapat dikurangi dengan cara memaksimalkan persiapan kamu untuk mengikuti kuliah luring. Misalnya dengan membangun interaksi yang baik dengan teman kampus sehingga kamu tidak merasa canggung ketika bertemu secara langsung. Mengenali karakteristik dosen-dosenmu dengan baik, mencari tahu mengenai fasilitas yang disediakan kampus, dan bertanya tentang kehidupan kampus pada kakak tingkat. Selain itu, tak ada salahnya untuk bergabung dengan suatu organisasi untuk memperluas networking kamu loh. Jangan lupa juga untuk atur ulang semangat dan rutinitas kamu agar tidak kaget ketika sudah berkuliah secara luring. Menghadapi perubahan memang bukanlah suatu hal yang mudah, seperti halnya ketika kita mengubah segala rutinitas menjadi daring, kembali luring tentu akan memberikan tantangan tersendiri bagi kita. Tapi, tahukah kamu bahwa tidak selamanya rasa cemas yang kita rasakan mengindikasikan suatu hal yang buruk? Jika terdapat istilah eustress, yaitu jenis stres yang membantu kita termotivasi dan bersemangat dalam menjalani kehidupan, maka kecemasan juga ada yang memiliki tujuan serupa loh. Pertama, kecemasan dapat menjadi peringatan bagi kita karena mengindikasikan suatu hal berjalan tidak seperti biasanya sehingga memerlukan penyesuaian. Nah, proses dalam menyesuaikan diri ini juga dapat berperan dalam perkembangan diri kita. Kedua, kecemasan dapat kita ubah sebagai motivasi bagi kita. Dengan begitu, kita dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri seoptimal mungkin dalam menghadapi suatu hal yang akan datang. Ketiga, kecemasan yang dirasakan merupakan sebuah refleks tubuh untuk membantu kita mengetahui apakah suatu hal mengancam atau tidak, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, kecemasan dapat membantu meningkatkan sensitivitas dan perasaan sayang pada orang lain. Hal ini dikarenakan kita akan lebih concern dan aware terhadap keadaan orang-orang di sekitar. Nah, demikian tips dan informasi untuk teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman yang akan mengikuti perkuliahan luring ya. Sekian dari kami, terima kasih.